saya itu dulu ajudannya Pak Nasir. Dan Menteri Pak Nasir kan pernah dengar kan? Ketua Masumi. Dulu waktu PRRI, beliau itu lari kaburnya ke Sumatera Barat. Yang mengajunin beliau ini ayah saya, karena ayah saya tentara. Jadi ayah saya itu jadi ajudan lah. Sempat dibawa ke rumah. Sampai sekarang Mas, rumah saya itu di Tanjung Sani Maninjau itu masih ada bekas-bekas peluru mitrailleur. Ketika orang tahu bahwa ada Pak Nasir di situ, tapi alhamdulillah sebelum ditembakin itu rumah, Pak Nasir udah dibilang sama ayah saya udah kita tinggalkan. Kembali di Menolak Lupa dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan kita masih membahas persoalan-persoalan di masa lalu yang menyisakan PR bagi Indonesia saat ini. Saya masih bersama dengan Nizar Dahlan, aktivis mahasiswa 7778, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan dan juga mantan anggota DPR. Tadi kita sudah membahas mengenai gerakan mahasiswa 78 seperti apa? 98 seperti apa? 78 moral force. Berusaha langsung straight to point meminta Pak Harto mundur. Karena pada waktu itu Pak Harto sudah keterlaluan dianggapnya. Ada korupsi sudah mulai jalan pada waktu itu. Sudah nggak benar. Sudah nggak benar. Sejak 78 itu sudah tidak benar. Sudah tidak benar. Maka itu berjalan sampai 69. Itu kan kondisi kan memang sudah tidak kondusif lagi. Tapi sebenarnya mahasiswa moral force seolah-olah sendirian. Betul. Padahal kan Pak Ali Sadikin menjenguk, Pak Adam Malik membela. Cuma kan persoalannya gini, Ali Sadikin waktu itu hanya memberikan dukungan moral. Sudah tidak memiliki jabatan formal juga. Dan bukan angkatan darat. Bukan angkatan darat. Adam Malik memang punya kepentingan. Kita tahu itu. Tapi udahlah, kita dijenguk sama Pak Adam Malik, terus dia menjadi wakil presiden. Itu artinya tujuan kita separuh jadi gitu. Kalau Pak Hartonya nggak turun, tapi Hamengkubuwono IX kan turun. Nah, jadi kita merasa juga tidak gagal gitu loh Mas. Tapi tetap tidak bisa efektif karena tidak ada dukungan militer. Tidak ada dukungan militer pada waktu itu. Sampai sekarang Mas, kalau kita bicara masalah gerakan ya, ini kan sekarang orang bicara moral power itu apa Mas? People power. People power itu kan kalau cuma dihadapkan dari rakyat nggak akan Mas. Yakin saya tidak. Coba kemarin ini saya termasuk petisi 100. Di petisi 100 tuh banyak juga jenderal-jenderal. Kemarin tuh bicaranya mengebu-ngebu Mas. Ketika kita mengadakan silaturahmi, ada juga bekas Kak Saal di situ, ada bekas Pak Soeharto namanya, banyak beberapa jenderal. Mereka bikin semacam kelompok kerja gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai memancing-mancing ini supaya tentara turun ikut bersama-sama memakzulkan ini. Politik ini kalau kita mau baca bisa dibaca Mas. Ada ingin mengatakan kemelut politik di Indonesia bisa menciptakan perubahan kalau militer ikut campur. Saya yakin itu. Kenapa? Militer itu sekarang itu terpojokkan Mas. Setelah dipisahkan undang-undang tidak akan ketemu momentum apa-apa. Bukan begitu Mas. Jadi ini sebenarnya ada salah satu trik yang pernah kita lakukan. Kita mengunjungi kampus-kampus loh Mas. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Semarang. Kita mengingatkan mahasiswa bahwa kalian ini adalah agen perubahan. Kita bawa si Anu ke sana tuh. Si Rocky Gerung. Saud, si Andi, siapa lagi itu? Tokoh-tokoh yang ya bisa dikatakan memberikan pengertian dan itu alhamdulillah sambutan mahasiswa luar biasa. Tapi mahasiswa sendiri sebagai sebuah gerakan masyarakat, gerakan sosial itu masih relevan? Saya melihat masih bisa diharapkan. Masih bisa diharapkan. Buktinya kemarin UGM melakukan diskusi, menyatakan
ada alumni UGM yang memalukan. Itu kan luar biasa tuh, Mas. Ya tapi kan cuma sampai situ aja. Iya, tapi kan itu bisa dianggap sampai situ aja dan nggak jadi apa-apa juga. Bisa jadi kalau zaman dulu bisa masuk Guntur bareng Anda itu. Kan sekarang biasa-biasa aja. Jadi nggak, maksud saya ingin tanyakan, apakah mahasiswa masih punya kepedulian seperti tahun 78, tahun 98 menyeluruh ya, tidak hanya elit-elit mahasiswanya saja. Dan apakah mereka punya kemampuan mengorganisasikan diri seperti itu? Jadi kampus-kampus yang kami datangin ya, mereka memberikan semacam respon. Cuma sekarang tergantung bagaimana mereka mengkoordinasikan dengan BEM-BEM yang lain. Yeah. Nah, itulah yang kita harapkan. Sementara kan tokoh-tokoh, katakanlah tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan terjadi perubahan yang lebih baik untuk Indonesia, itu tetap bergerak sekarang, Mas. Ya, tapi kan Anda jadi katakan memang tadi, mungkin begini. Kalau tentara nggak ikutan ya sia-sia aja. Itu saya melihat di situ. Kalau tentara tidak ikut, ya ini analisis sayanya. Sia-sia aja. Sia-sia aja. Nah, terus kenapa Anda ikut-ikutan petisi 100 juga? Kenapa saya ikut petisi 100? Saya baca isinya. Agreement-nya, isi petisinya. apa isinya. Sebagai seorang mantan aktivis, Mas. Saya tergerak lagi hati saya. Bedanya sama tahun 78? Sama tuh isinya? Mungkin kalau dilihat dari soal kerasnya, keras yang sekarang ini. Tapi isunya kira-kira sama? Sama, artinya ya... Minta selesai itu? Ya, siapa namanya yang berkuasa ya udah mundur lah. Oke. Tapi kan udah mau pemilu, santai aja, bentar juga mundur. Justru menjelang pemilu ini yang rawan. Justru menjelang pemilu ini yang rawan. Kenapa saya bilang begitu? Ini rezim ini lagi bermain ini. Semua lini dimasukin sekarang. Anda tahu nggak kemarin tuh mereka mengundang kepala desa berapa ratus ribu tuh di Senayan. Itu tujuannya apa? Konsolidasi. Nah, konsolidasi kemana? Jadi saya melihat ini, mohon maaf nih ya, kita bukan mendiskreditkan ya pemerintah sekarang, tapi seharusnya mereka ini tahu pikiran rakyat itu bukan bodoh, bukan dungu. Maka itu tidak heran Rocky Gerung bilang bajingan tolol itu. Ada benernya? Ada benarnya. Ada benarnya. Bajingan tolol itu, maka itu kan dia sampai dipanggil polisi kan. Tapi kan habis di situ aja. Dia bilang itu hak saya untuk bicara begitu kan. Sebagai rakyat katanya. Bukan saya menghina presiden katanya. Akhirnya kan bebas, nggak dilanjutkan oleh si pelapornya. Nah, karena apa? Karena ini memang apa yang dikatakan Rocky Gerung itu dari sisi substansi bernegara nggak salah. Oke, baik. Gitu, Mas. Kira-kira setelah ini akan seperti apa menurut Anda? Gerakan mahasiswa, gerakan rakyat sipil seperti yang Anda ikuti di petisi 100. Jadi gini, Mas, saya ikut petisi 100 itu pertama karena dalam diri saya itu masih ada darah pergerakan. Satu. Yang kedua, saya melihat memang pemerintah ini perlu dibenahi. Sudah agak melenceng dari azas demokrasi yang kita inginkan. Yang ketiga, mahasiswa memang kita mengharapkan kembali turun lagi untuk menjadi agen perubahan. Dan kampus-kampus yang kami datangin itu semuanya memberikan respon yang positif. Nah, kita belum tahu nih nanti bentuknya seperti apa nih gerakan mereka ini. Kita belum tahu karena kita kan tidak ada di sana. Tapi dari sisi pertemuan kita dengan aktivis-aktivis mahasiswa itu dan semangat mereka itu luar biasa. Yang penting buat saya itu mereka tuh jangan sampai masuk angin. Yang bikin masuk angin apa? Banyak, Mas. Banyak, Mas. Masa mahasiswa mudah di... Ada, Mas. Ada ya? Dulu pernah terjadi, Mas. Sejak zaman dulu? Bukan BEM ini. Ada, Mas. Cuma saya nggak punya bukti yang terlalu meyakinkan. Tapi ada, Mas. Tangan-tangan bermain untuk menjinakkan BEM. Pakai apa? Pakai duit. Pakai duit? Iya. Ada aktivis mahasiswa juga yang jadi agennya. Saya tahu, tapi nggak mungkin. Tapi mungkin dibungkus. Kamu mau dapat beasiswa, studi master, studi doktor, gitu ada ya? macam-macam model. Oke.
Tapi kan Pak Jokowi udah bertemu dengan Pak Prabowo, teman Anda juga. Iya, jadi kalau dalam soal politik itu, saya mengharapkan, ya Prabowo ini kan udah 3 kali, yang ketiga kali ini ya. Yang keempat malah. Keempat. Dulu ya, sama Mega. Terus kalau mau hitung dengan konvensi Golkar, kelima ini. Kelima. 5 kali. Kelima. Dulu kan ada usulan supaya dia jadi kingmaker aja. Memberikan kesempatan kepada kader-kader yang baik. Iya. Tapi nggak tahu ini jalannya udah menggap-menggap nih jalannya, udah terbincang-bincang. Oleng-oleng ya. Nah, saya khawatirnya situ, Mas. Apalagi wakilnya, ya mohon maaf nih, masih muda betul. Belum pantas gitu. Bukan soal mudanya, belum pantas. Bicara aja masih nggak nginguk, nggak keruan. Ini kan jam 7 ini kan ada debat ini sekarang di KPU kan. Jadi saya melihat apakah ini dipaksakan, apakah ini masih pengaruh Jokowi sebagai presiden, apakah memang ada skenario yang lain, nggak tahu. Dan yang sangat mengherankan saya, entah 7 entah 6 itu tokoh-tokoh pimpinan partai politik mendukung ke sana. Itulah ada politik apa? Kita. Ada apa? Ada apa? Misalnya Golkar, mohon maaf nih, Golkar tuh siapa Adi Anggartanto itu kan teman saya itu. Iya. Cuma saya heran, kok dia dulu pengen jadi presiden, kok tiba mendukung yang begini? Ada apa? Jadi kita harus menunggu lagi untuk mencari tahu ada apa dengan semua dinamika politik di Indonesia. Mas. Jadi saya sangat ikhtiar terus jalan. Sangat bersyukur sekali karena saya diberikan kesempatan untuk mengeluarkan unek-unek saya. Ya, sebagai aktivis. Mudah-mudahan ada bermanfaat gitu, Mas. Sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa menyaksikan Indonesia yang lebih baik ke depan. Amin. Terima kasih Bang Nizar Dahlan atas bincang-bincangnya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan Sobat Forum, demikian tadi perbincangan dengan Nizar Dahlan, aktivis 7778, pemelihara ular dari rumah tahanan Guntur. Yang kemudian menjadi anggota DPR lalu sekarang aktif di Partai Persatuan Pembangunan, mengkritisi betul pemerintahan melalui petisi 100. Mudah-mudahan semuanya adalah ikhtiar menuju kebaikan. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih.